Pak Sugeng? Pak Sugeng? Iya, halo. Pak Sugeng? Halo? Pak Sugeng? Iya, halo. Pak, ini teman saya, Pak. Teman saya. Aduh. Ini teman saya itu. Jadi, aduh. Gimana? Kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe. Karena dengan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Pencinta horor dan pendakian horor, tonton channel Stephen Ivander di YouTube. Dijamin merinding. Oke, halo Sobat Horor. Jadi sebelum kalian masuk ke dalam inti videonya, jadi saya mau kasih tahu sama kalian bahwa video pendakian ini sebenarnya telah diunggah di tahun 2023, tetapi karena terkena pelanggaran, karena mengandung unsur-unsur berbahaya, kekerasan, dan lain-lainnya. Karena memang di dalam video tersebut, di dalam video pendakian tersebut, banyak sekali hal-hal yang di luar nalar, termasuk waktu itu saya pendakian bersama dengan teman saya, dan dia nyaris kehilangan nyawa. Banyak banget penonton-penonton saya itu mencari video tersebut, dan akhirnya hari ini saya akan coba untuk upload ulang dan semoga kalian suka. Waktu itu saya upload 2 video, tapi untuk video kali ini saya gabungkan video tersebut jadi durasinya kurang lebih 60-70 menit. Buat kalian yang lapar silahkan kalian ambil makanan, kalian sambil makan, sambil ngopi, sambil ngerokok, terserah. Selamat menyaksikan video pendakian horor Gunung Gede. Stay tune. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Stephen Ivander dan ditemani oleh si Sekar di sesi camping horor ya. Jadi Sobat Horor, kali ini kita berdua sedang berada di jalur pendakian Gunung apa, Sekar? Gunung Gede. Gunung Gede yang ada di Jawa Barat, Sobat Horor. Wow, ini rutenya jujur apa ya, naik turun Sobat Horor ya. Dan ini saya sedang melewati seperti aliran apa ini? Ini dibilang sungai, bukan sungai ya. Aliran apa ini sekarang? Air apa? Aliran apa ini namanya? Ada berarti Sobat Horor di sana itu ada sumber mata air Sobat Horor ya. Oke, jadi di sini di Gunung Gede ini saya sangat tertarik ya dari berbagai mitos-mitosnya, cerita masyarakat, dan hal-hal yang berbau dengan mistis Sobat Horor ya.
Oke, sekarang ceritakan kenapa kamu tertarik di Gunung Gede ini? Karena kata orang yang udah pernah naik gunung ini tuh banyak terjadi sesuatu, terus sering kayak ibaratnya apa ya kak, banyak makhluk-makhluk yang ngincer pendaki-pendaki gitu loh kak. Iya, yang bikin tersesat gitu ya. Terus juga katanya juga ada mitos kalau misalkan kita nggak fokus, jalurnya tuh jadi banyak banget, jadi bikin kita lupa. Padahal kita udah mantep nih, kayaknya jadi kita lurus terus. Tapi pas kita jalan, loh kok waktu mau pulang entah apa mau balik lagi jalannya nyabang, terus orang jadi bingung. Kesasar, ini kanan atau kiri kesasar, nggak bisa pulang. Jadi Sobat Horor, saya itu direkomendasikan lewat jalur ini itu oleh salah satu warga sini juga, yaitu namanya Pak Sugeng. Beliau juga sering mendaki sini, sering nganterin orang juga, cuma nggak sampai pucuk juga Sobat Horor ya. Jadi Pak Sugeng ini itu memang warga sekitar sini yang memang saya sudah cerita tujuan saya ke sini memang bukan untuk pure camp, tapi untuk ibaratkan mencari setan atau mencari penampakan-penampakan yang ada di Gunung Gede ini Sobat Horor. Maka dari itu saya membawa jelangkung Sobat Horor ya, karena niat saya adalah penasaran itu loh. Karena berkali-kali saya ngangkap tuh nggak pernah dapat penampakan, nggak pernah dapat hal yang kayak gitu-gitu Sobat Horor ya. Makanya ketika saya nyoba ngecamp, saya ingin mencoba untuk ibaratkan memanggil ya sosok yang ada di sini, barangkali semoga aja ada wujudnya Sobat Horor ya. Cuaca di sini agak lumayan mendung ya sekarang ya, mendung, dan saya akan coba memutuskan untuk ngecamp. Dan kali ini puji Tuhan alhamdulillah saya membawa 2 tenda Sobat Horor ya, aman. Aman. Aduh, tapi di sini di Gunung Gede ini bisa sambil jalan aja ya. Yuk, awas kakak dulu aja. Di Gunung Gede ini tuh ada hubungannya sama Prabu Siliwangi nggak sih? Eyang Prabu Siliwangi, bener nggak sih Kak? Apa? Ada hubungannya sama Prabu Siliwangi nggak sih? Katanya sih ada. Jadi kan di Gunung Gede ini tuh punya tempat ikonik, yaitu alun-alun Surya Kencana. Oh, itu di mana itu? Di atas lagi ya? Ya, terus itu tuh kayak padang lapang yang besar banget gitu loh kak. Itu katanya tuh di situ dinamain alun-alun Surya Kencana, yang katanya dulu itu pernah jadi tempat Prabu Siliwangi tuh ngumpet dari, kalau nggak salah Prabu Siliwangi apa itu Raden siapa, Raden Surya Kencana? Yang ngumpet itu Prabu Siliwangi ngumpet dari, kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah kerajaan Islam atau apa gitu. Intinya ada Islam. Ada kerajaan ya, kerajaan apa ya? Mataram mungkin apa ya? Ya mungkin. Oh ya mungkin kali ya, karena zaman-zaman dulu kalian tahu sendiri kan, pasti zaman-zamannya kerajaan satu dengan kerajaan ini itu saling berselisih untuk memperebutkan tahta dan wilayah Sobat Horor ya. Oke, jadi saya akan lanjutkan ya Sobat Horor ya. Saya akan cari tanah lapang ya kalau bisa, atau tempat untuk mendirikan tenda ya Sobat Horor ya. Oke, let's go. Ini jalannya juga lumayan kecil, awas ya Sekar, nanti barangkali jurang itu kan langsung sana. Ayo let's go Sobat Horor. Capek loh Sobat Horor, let's go.
bukan di endorse. Oke Sobat Horor, walaupun ini sudah di ketinggian nggak tahu berapa meter di atas permukaan laut Sobat Horor, cuma suara masjid sudah mulai kedengeran Sobat Horor ya. Berarti yang menandakan sebentar lagi buka puasa nih Sobat Horor ya. Pas banget ini ya, sekarang jam 5:30 nih Sobat Horor ya. Oke, siap untuk buka puasa Sekar? Siap. Oke. Tapi gimana Sekar, apakah malam ini akan merinding Sekar? Pasrah. Pasrah ya. Di Gunung Gede ini ya, karena mitosnya luar biasa banget ya. Kalau ada penampakan ya puji Tuhan alhamdulillah ya. Kalau nggak ada ya kita apa adanya sebetulnya ya. Yang penting kita bisa menikmati alam ya. Yap. Tahu alam nggak kamu? Tahu. Yang apa? Yang Ya. ada Mbah Dukun sedang ngobati pasiennya. Tahu? Enggak. Oh iya ya. Kamu kan anak baru ya. Anak baru di mana? Yaudah yuk kita siap-siap yuk. Bentar lagi kayak ini kayaknya udah gerimis loh, mulai gerimis loh. Yo, let's go lah.
Oke Sobat Horor, sekarang jam menunjukkan pukul jam 18:05 Sobat Horor ya. Tadi saya memang nunggu waktu buka karena nggak enak juga kan saya makan padahal belum buka Sobat Horor ya. Doa dulu, kalau mau makan tuh doa dulu. Kita tuh harus berdoa, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi di tempat-tempat seperti ini, di tempat yang keramat ya, di gunung-gunung yang kalau orang bilang tuh identik suci gitu loh. Gunung itu kan identik adalah wilayah yang suci, alam gitu kan ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, pencipta langit dan bumi ya. Oke, berdoa dimulai. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Oke Sobat Horor, saya akan makan dulu Sobat Horor ya. Makan Sobat Horor. Mumpung udah buka ini ya. Suara masjidnya tiba-tiba kayak menghilang ya lama-lama ya. Tadi kan kayak terdengar sedikit ya. Lama-lama udah menghilang. Mungkin udah itu kali ya. Udahlah. Makan Sobat Horor. Enak banget. Sayang dimakan. Ini nih yang tadi kamu masak sama pakai enggak, aku kira tuh ini tuh plastiknya kayak edible gitu loh, jadi yang bisa dimakan. Enggak lah, masa ini jadi masak sama plastik Sobat Horor ya. Maafkan. Paling enak tuh Sobat Horor ya, kalau di gunung-gunung itu paling enak tuh kalau bawa makanan itu yang nggak ribet kayak gini. Terus yang ada kuahnya, karena dingin banget di sini Sobat Horor ya. Jadi aku udah cek suhunya sekitar berapa sih ya? 9 atau 10 derajat tadi. Lumayan. Apa ini? Jadi Sobat Horor, kalau naik gunung pas lagi bulan Ramadan seperti ini, puasa-puasa sepi Sobat Horor. Saya bisa kira dibanding hari biasa itu jalur pendakian tuh rame. Ini sepi Sobat Horor, sepi. Padahal sebenarnya ya kan karena saya kan non muslim, jadi saya sebenarnya nggak puasa hari ini, khusus hari ini. Tapi yang kemarin itu awal-awal kakak puasa loh, supaya memang tapi memang karena kakak kebiasaan puasa, jadi ya kakak bisa ngelakuin gitu loh. Cuma hari khusus hari ini karena memang ada niat ngedaki, jadi nggak puasa. Cuma kakak tadi belum minum juga. Ibaratkan makannya juga ketika pas ngepasin waktu puasa, buka puasa itu enak banget juga sih. Kayak lapar, haus jadi satu terus terbayar. Paling enak tuh gitu. Daki jangan minum dulu Sobat Horor. Jadi ini buat kalian juga, kalau kalian mendaki kalau bisa jangan minum dulu. Iya, kalau kuat tenaganya. Kalau yang soalnya gini ya, gimana? Soalnya kalau menurut saya ya sebenarnya, kalau kita mendaki dan kita minum, yang ada pasti nanti ketika mau daki lagi tuh kayak males gitu. Mendingan kayak selesai sekalian mau di mana, di pos 8, pos 9, ya udah. Terus sama ini kayak apa ya Kak namanya? Kalau yang perutnya sakit tuh kalau kebanyakan habis makan jalan. Suduken. Oh iya, suduken. Tapi aku baru pertama kali naik gunung bawa jalangkung. Apa? Baru pertama kali naik gunung bawa jalangkung. Ya karena nanti megangnya berat banget sih. Jadi habis ini nanti Sobat Horor ya, habis makan sambil nunggu maghrib juga kan ya, saya akan coba bikin jelangkungnya. Tadi kan jelangkungnya itu kan masih mentahan Sobat Horor ya, kayak berasa file. Jelangkungnya masih mentahan aja, aku bakal bikin lagi Sobat Horor ya. Nanti tujuannya itu nanti pokoknya aku kasih spidol, nanti kasih kertas, aku coba lakuin ritual ini. Dan ini pun tadi disarankan oleh warga yang bernama Pak Sugeng Sobat Horor ya. Bahwa dia bilang, oke nggak apa-apa kalau emang berani nekat, coba aja nggak apa, biar kamu tahu penunggu gunung gede ini siapa sebenarnya. Jadi masih aman kan gitu. Cuma katanya kalau ada apa-apa kabarin aja gitu. Ya menurut aku, emang ada apa, nggak akan ada apa-apa kan. Kecuali ya pantangannya kalau kamu itu apa? Kalau kamu tuh menstruasi nggak boleh. Aku di sini. Untung enggak.
Tapi kalau misalkan ada yang dagu gitu, masa perempuan misalkan ada yang nekat menstruasi, berarti misalkan pas dia masih haid nih, terus dia nekat gitu. Ya kalau cuma dagu doang nggak apa-apa. Tapi kalau ritual gitu. Kalau ngakuin hal yang itu nggak boleh. Aja celaka gitu. Tapi kalau cewek haid naik gunung sih keren sih, Kak. Banyak kan? Tapi kan sakit perutnya. Karena gimana ya? Siapa sih yang nggak mau naik gunung gitu loh? Ketika sudah nyampe puncak itu ibaratkan lelahnya itu terbayar semua gitu. Tapi di sini sobat horor ya, sinyalnya nggak ada sama sekali. Nah, sama sekali nggak ada sinyal. Habis sobat horor. Banget. Lapar kan? Nah, kamu nggak lapar? Masih banyak nih, Kak. Jadi saya sih berharap sebenarnya bisa mendapatkan penampakan yang mungkin kalian harapan juga, dan ada sesuatu hal-hal yang bisa terjadi karena di sini Gunung Gede ini benar-benar nggak main-main. Karena ceritanya itu sudah membuat Sugesti saya itu sudah mulai berpikir yang macam-macam sebenarnya, dengan cerita tentang ada Prabu Siliwangi, dengan cerita tentang adanya Gendrowo sosok besar hitam, dan ada sosok kuntilanak penuh Gunung Gede. Jadi di sini tuh banyak banget cerita-cerita yang membuat bulu kuduk kalian masih merinding sebetulnya. Dan ujungnya ada 2 tenda nih. Jadi aku nggak tidur di luar lagi, aman. Kalau nggak ada tenda, aduh pusing. Udah habis ini kita langsung bikin jelangkungnya bisa lebih itu lagi ya. Idol.
Oke, Sobat Horor. Jadi tadi saya sempat istirahat dulu Sobat Horor ya. Istirahat dulu habis maghrib, terus tadi saya sempat istirahat. Tadi Sekar nggak tahu ngapain lah. Tadi kamu sempat nge-record nggak sih, kamu ngapain di tenda? Sempat ya? Sempat nge-record juga. Maksudnya sekarang ini Sobat Horor ya. Sekarang ini sudah jam 8:30 malam Sobat Horor. Memang saya cari cari jam yang memang kalau orang bilang itu sudah jam-jam yang sudah waktunya istirahat, tapi saya akan melakukan hal seperti ini Sobat Horor ya. Jadi di sini sudah ada lilin ya, lilin. Dan nanti saya akan coba. Kertasnya mana kertasnya? Di dalam tenda. Tendanya siapa? Kakak. Oke guys. Ini Sobat Horor. Jadi saya taruh di sini ya. Ada batu nggak? Batu. Jadi kalian jangan pernah tiru adegan atau apa yang saya lakukan Sobat Horor ya. Karena yang saya lakukan ini jujur memang harus butuh mental dan ilmu ya. Bukan ilmu bukan gitu Sobat Horor, maksudnya ilmu dalam arti pengetahuan ya. Saat seperti ini tuh harus ngapain? Apa? Ya. Susah kalau gini loh. Karena nanti kan ini mau ditimbun tanah aja kertasnya. Jangan. Ini kan nanti kan akan di itu kan. Dan nanti ini kan bakal buka nih. Sebentar. Ini Sobat Horor. Jadi nanti ini nih adalah spidol. Nanti ketika saya akan mencoba untuk memanggil jelangkung dengan apa? Dengan aji-ajian itu. Iya betul. Saya semoga aja bisa tertulis. Ini bisa nggak maksudnya? Bisa nggak ya? Bisa. Aku terus ini aja deh, biar bisa itu. Gimana, siap? Kenapa? Kok Mana ya? Hah? Tapi aku jadi ragu sih Kak. Loh, kenapa? Ya, nggak tahu firasat aja gimana gitu loh. Kayak Hah? Kayak apa? Hatinya aku tuh kayak gimana ya? Bingung. Iya Jadi gini, gitu loh. kata Pak Sugeng di Gunung Gede ini, kalau kita melakukan seperti ini yang penting semuanya bersih. Nanti aman loh, Pak manusia. Memang kita kan memang ngundang mereka yang tidak terlihat dengan menggunakan metode jelangkung. Paham? Tapi kan kalau memang kita sesuai dengan protokol, bahasanya apa? Udah dulu nih, kamu benar-benar menstruasi apa enggak? Kamu lagi haid apa enggak? Enggak. Jujur. Enggak. Jujur sekarang. 1, 2, jujur, kamu lagi haid ya? Lah, udah nggak usah lah kalau gitu lah. Tapi penasaran kau udah sampai sini. Ya nanti malah tambah celaka. Enggak, kan penasaran doang. Ini aku maksudnya, aku haid terakhir maksud itu biasanya tuh kalau terakhir itu enggak banyak loh. Udah terlanjur udah kayak gini. Pantes dari tadi gerak geriknya kayak orang ragu-ragu. Udah kayak gini. Ya gini gimana itu, matiin aja udah nggak usah. Kata-kata biasa aja, kita cari setan seperti biasa aja, nggak usah kayak gini. Ini fatal loh. Enggak. Aku penasaran Kak. Aduh, kelasku mana lagi? Kalau kamu jangan macam-macam lah. Udah lah. Enggak, nggak usah deh. Enggak apa-apa, bisa. Lah. Udah kau udah kayak gini Kak. Gak apa-apa yuk. Kalau kamu celaka gimana? Enggak. Udah terlanjur Kak, kita udah nyiapin ini loh Kak, dari Tegal loh Kak. Ya bukan masalah itu mah masih bisa, itulah ditoleran lah. Masalahnya ini kan kamu kan masih haid, kamu nggak bilang, nanti kamu bilang nggak haid loh. Enggak, udah nggak apa-apa. Jangan modal nekat Sekar. Enggak Kak, nggak apa-apa yuk. Udah terlanjur, aku penasaran juga loh. Ada suara. Diam deh. Dia manggil. Kar. Dengar nggak? Ada yang manggil. Sobat Horor, dengar nggak? Ada yang manggil. Kamu dengar Kar? Hah? Kamu dengar Kar?
Hah? Dengar banget. Serah kamu lah ya. Kalau ada apa-apa, bukan tanggung jawab aku ya. Tapi nggak bisa dong kalau gitu. Aku yang ngajak kamu camping di Gunung Gede ini. Itu nggak apa-apa kak. Kita udah sampai sini loh. Udah kayak gini loh kak. Masa gara-gara aku kayak gitu doang langsung gak jadi. Bahaya loh sekarang. Ini jelangkung loh. Kau masih berani? Oke lah, ayo. Kalau gitu, doa dulu aja deh. Ini gini, aku tuh penasaran sama sosok hitam yang katanya suka meneror warga. Paham nggak maksudnya? Paham? Kita fokuskan ke sosok hitam tersebut. Jangan ke Prabu Siliwangi ada apa. Nggak mungkin kuat, nggak mungkin bisa masuk sini, nggak mungkin. Itu sosok tokoh soalnya, besar ilmunya. Jadi tujuan saya adalah untuk fokus ke sosok katanya yang namanya genderuwo hitam itu, yang suka mengganggu pendaki-pendaki. Jujur saya penasaran dengan sosok itu, dan saya coba untuk memanggil dia. Oke lah, penasaran gitu loh. Tapi ingat ya Kar, kalau nanti sudah selesai, sudah butuh informasi nih, kita tanya, yang aku tanya adalah, coba gini aja, kita tanya usianya dulu aja. Usia genderuwo itu sudah berapa ratus tahun di sini. Nanti dia akan menuliskan nanti. Paham? Ya, kalau bisa tanya namanya nanti. Siapa namanya? Di mana lokasi yang dia itu, yang terutama di Gunung Gede ini di mana? Apakah tadi yang kamu bilang apa? Apa? Sudah kencana? Apa itu? Apalah bagian apa itu? Atau seperti apa? Oke? Ya. Intinya Sobat Horor, jangan pernah tiru adegan atau harus seperti ini Sobat Horor ya. Karena ini memang benar-benar harus kuat mental Sobat Horor. Jelangkung, jelangse, di sini ada pesta, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangse, di sini ada pesta, kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung, jelangse, di sini ada pesta, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung, jelangse, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tadi jemput. Nggak ada gerakan kah? Cuma tadi doang nggak sedikit, udah nggak usah lah. Enggak, aku tadi udah ngerasa getarannya kok, sumpah ayo kak, tanggung. Udah ayo, aku tadi bener-bener udah ngerasa getarannya. Ayo kak. Aku jadi takut loh, kamu tuh. Nggak usah, ayo. Tuh lihat, ayo cepetan. Ayo kak. Suara. Cepetan. Ayo. Suara. Sosok genderuwo itu. Jelangkung, jelangse, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Berat. Sumpah. Sobat Horor. Kamu jangan paksa kan? Sosok genderuwo hitam. Terus kan? Sosok genderuwo hitam. Saya ingin tanya, apa boleh tahu jika kamu sudah masuk ke ini? Aku tanya, berapa usiamu? Ada. Enggak bisa diatur. Kar, ayo, ini selesai, ini belum selesai, Kar. Kar, ini belum selesai. Kar, jangan itu. Kar, ini belum selesai. Aduh, mampus ini. Aduh. Kar, ini belum selesai, Kar, ini belum selesai. Kar, ini belum selesai, Kar. Aduh. Suara. Ada suara. Semua ada suara. Semua ada suara. Aku mati dulu dah, gini dah.
Kenapa sih aku percaya sama Sekar? Ini. Suara itu. Hai kamu, sosok hitam. Sekar, bangun Sekar. Sekar. Sekar, bangun Sekar. Sekar, bangun Sekar. Sumpah, aku bingung gimana harus mana. Sekar pingsan, dibangunin nggak bangun. Aduh pusing, harus gimana gini. Nah nih, kalau setahu aku kalau jelangkung itu harusnya sih ya. Apa aku tanya sama Pak Sugeng aja ya saudara? Ya Pak Sugeng, tapi sih nggak ada sinyal. Aku harus cari sinyal dulu nih. Aku harus kemana nih ya? Aduh gimana ya? Karena dia yang tahu sebenarnya. Kalau gini gimana? Ya ampun aman. Sekar tuh jadi bilangin lagi jangan paksa terus gimana ya sebenarnya? Itu ada suara itu loh. Sumpah aku dengar banget suara itu. Dia ada di sini sebenarnya. Dia ada di sini. Sosok dulu tuh di sini sebenarnya. Pusing aku tuh. Pusing. Sekarang gimana lagi dia? Bentar nih, kalau kata paman saya, tadi saya kan ngelajari jelangkung gini ya. Kalau memang sudah selesai, itu biasanya cara mengembalikannya yaitu dengan mengucapkan mantra seperti itu lagi, diulang lagi sampai putarannya itu terasa ringan, kemudian ditiup lilinnya. Wah, anjir bodoh sumpah. Wah bodoh aku. Kenapa aku mati lilinnya ya? Ya menandakan artinya selesai. Gini gimana? Pantas sekarang gak bangun-bangun. Ampun. Wah jangan-jangan sekali dibawa ke sana nih, ampun nih. Wah sumpah bodoh banget sumpah ngomong. Bodoh banget saya sumpah. Oh, bodoh banget sumpah. Aduh, ini enggak nih, aku coba tanya sama Pak Sugeng aja apa ya. Aku cari itu sebenarnya. Gimana sebetulnya? Aku tinggal di sini ya. Takut ada apa-apa ya, kanan kiri nggak tahu ya sebetulnya. Ini sih kira-kira ini sih. Bentar sebetulnya. Tadi itu kayaknya itu ya sebetulnya. Saya sempat nulis loh. Tuh sebetulnya. Ini asli ya. Saya nggak buat-buat loh. Tadi itu benar-benar ada energi besar datang ke tangan saya. Dan benar-benar nggak bisa direm. Tadi tiba-tiba ngerem itu ketika sudah nggak tahu tuh 11. Jadi 11 apa tuh? Kayak cuma ada 2 garis doang. Udah enggak. Tiba-tiba kayak Sekar tuh tiba-tiba kayak berdiri berat banget. Dan makanya kan saya terpental ke sana sebetulnya. Terpental ke sana. Terus dia pingsan. Setelah tadi nulis ini garis 2 ini sebetulnya. Ini loh sebetulnya. Maaf. Ini sebetulnya. Dia nulis seret gitu kan. Tiba-tiba badan Sekar tuh kayak berat banget. Jadi saya kok kayak ke sana sebetulnya. Kayak badan dia tiba-tiba berat terus tiba-tiba jatuh gitu. Ini udah ini nih. Udah jelangkung ini nih, sumpah. Petak tendang, tapi takutnya nanti ada hubungannya lagi sama Sekar nih. Aku harus apa ya? Oke lah, sebentar. Aku mau coba cari sinyal dulu ya. Di sini nggak ada sinyal soalnya. Nanti cari arah mana sebentar deh. Sebentar aku ambil handphone dulu deh. Semua lagi. Nah, aku tutup dulu aja deh. Takutnya ada ular. Sekarang aku tutup dulu aja ya. Bingung nih sobat-sobat. Bingung. Takutnya pengap nih.
Ini tutupin aja deh, barangkali dia itu. Oke Sobat Horor, saya akan cari sinyal dulu ya. Dia mau tes apa Sugeng, semoga ada sinyal Sobat Horor. Sobat Horor, sampai detik ini belum ada sinyal. Ngerti lagi sana itu apa ya Sobat Horor. Ini tuh sudah lumayan banget, jauh banget nih sama tenda Sobat Horor. Aduh lumayan jauh banget sama tenda nih. Aku takut ninggalin Sekar sendirian. Dingin banget lagi di sini Sobat Horor. Ada suara. Tahu di belakang nggak ada siapa sih? Halo. Sumpah merinding, ngapung. Merinding sumpah. Merinding. Gerak sendiri tiba-tiba. Puh. Halo. Nggak ada yang ikutin kan? Bentar nih, aku mau cek sinyal lagi dulu. Sebentar. Ada. Oh, puji Tuhan, ada. Wah, walaupun sedikit nih, lumayan nih. 1-2 batang. Bentar. Ya ampun, ada suara terus sumpah. Halo? Ada suara terus. Halo? Siapa itu? Hei. Sosok apa kamu itu? Apa kamu sosok hitam itu yang saya panggil? Hah? Kamu membuat teman saya ya celaka. Sampai sebenarnya sih sudah dikasih tahu dulu sih aku ya, dari bilang kalau kita pergi celaka ya. Bingung juga seputar. Udah, seputar. Ngomong ada sinyal di sini. Sebentar. Aduh, ada sinyal maksudnya. Sebentar. Aduh. Ada sinyal sebetulnya nih, sumpah. Aduh, sinyalnya hilang lagi. Coba, bentar. Bisa nggak ya? Halo. Pak Sugeng? Iya, halo. Pak Sugeng, halo? Pak Sugeng? Iya, halo. Pak, ini teman saya, Pak. Aduh. Ini teman saya itu. Tadi, Gimana ceritanya gimana? Nih, teman saya gini. Aduh, bentar. Teman saya, saya kan emang yang tadi saya cerita sebelum saya daki. Ya sebelum saya daki, saya kan cerita bahwa saya mau main jelangkung di sini, mau tahu sosok genderuwo yang saya ngomong itu loh, Pak Sugeng. Terus Pak Sugeng memperbolehkan. Tapi ini teman saya ternyata lagi haid, lagi menstruasi, lagi haid, dan dia memaksa gitu loh Pak Sugeng. Ini gimana ya Pak? Saya harusnya apa Pak? Ini Pak, saya bingung. Jangan panik dulu. Kok bisa kejadian kayak gitu? Gimana? Iya, soalnya jadi kan waktu lagi muter-muter loh, jelangkung di sini ada pesta kecil-kecil gitu kan Pak. Tiba-tiba tangannya berat banget Pak. Memang bener nih Pak, sesuai dengan apa yang saya harapkan memang. Tapi ketika sudah selesai nulis tadi kayak gitu, nggak tahu tulisannya sembraut apa-apa itu ya Mas Pak. Suara lagi nih. Terus tiba-tiba tuh badan teman saya tuh berat banget gitu loh Pak. Badan berat banget gitu loh Pak. Terus jatuh, terus pingsan sampai sekarang Pak. Dibangunin nggak bangun-bangun. Bingung saya Pak. Gimana ya Pak? Gimana ya Pak? Ini aja nih sekarang apa ya? Gimana Pak? Ya saya harus apa gini Pak? Maksudnya biar teman saya itu bisa bangun lagi gitu loh Pak. Gimana Pak? Halo? Gimana sinyal nggak sih ini? Ya ini gini Mas. Gimana? Ini
Harus di ritualin lagi nih. Ritualin lagi? Iya. Maksudnya biar kembali lagi seperti semula. Iya, berarti saya nyalain lagi. Muterin jelangkungnya apa? Muterin jelangkungnya apa muterin teman saya, Pak? Ya. Muterin teman saya. Muterin, iya, temennya diputerin. Iya, terus Ambil itu bawa jelangkungnya biar apa bawa maksudnya itu roh apa-apanya ya itu. Iya, biar balik lagi itu. Biar balik lagi ke. Oh iya Pak. Gitu. Oh ya Pak. Oke Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ini Pak. Sama apa Pak? Yang ini loh Pak. Pak. Apa. Halo. Oh, mati. Alah. Sebetulnya mati. Belum selesai. Tuh. Apa adanya aja deh. Aduh, lobet sebetulnya. Aduh. Apa lagi? Jadi putar itu. Udah deh. Pergi. Astaga, sumpah. Bentar. Di belakang sebetulnya. Di belakang. Suara dari belakang situ. 1, 2. Ya, nggak ada apa-apa. Apa banget lah. Sekarang lagi sebetulnya. Aduh. Sebetulnya ini udah aku nyalain semuanya sebetulnya. Sumpah ini aku merinding banget ketika seperti ini sebetulnya. Aku nggak ngerti yang dimaksud sama Pak Sugeng itu seperti apa. Intinya nyalain lagi yang katanya harus dikelilingi itu adalah si teman saya, berarti Sekar. Aku nggak mungkin bisa mindahin Sekar ke sini lagi sebetulnya. Ini nggak mungkin. Jadi secara terpaksa aku coba dikelilingi tenda seperti ini sebetulnya. Jujur ini bener-bener parah banget. Sumpah ini pertama kali pengalaman saya nge-camping bareng wanita yang dia lagi haid dan melakukan seperti ini sebetulnya. Terus aku gak ngerti terus ngapain lagi. Dia bilang dikeringin aja tuh, habis itu apa pakai mantra lagi apa ya? Oh ini sebentar. Ini aja coba deh. Jelangkung, Jelangse. Di sini ada pesta kecil-kecilan dan tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung, Jelangse. Di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung, Jelangse. Di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Sekar, bentar sebentar. Sekar. Loh, kok nggak ada reaksi apa sebetulnya? Sekar, halo. Sekar nih kayak kakak. Ini mana sih flash ya? Ini sebentar. Tuh nggak ada reaksi apa-apa. Apa yang harus aku lakuin ya? Bingung aku coba. Apa ya sebetulnya? Aduh, gunung gede. Tapi asal bukan gunung gedenya nih, Sekarnya ini yang salah. Percaya aku sama Sekar, nggak apa-apa. Aku turutin sebetulnya. Bentar. Kalau kata paman saya, apa aku bakar aja sebetulnya?
aja ya. Gini aja Pak ya. Jelangkung, jelangse, jelangkung, jelangse. Ya udah Pak, kok nggak bisa kebakar ya? Sekar. Oh, masih bener. Tingginya. Keluar. Keluar kamu. Sosok kamu itu keluar. Keluar kamu, sosok kamu itu. Keluar. Keluar dari tubuh teman saya. Itu adalah Bapa di surga. Berikan saya kekuatan. Nanti kamu. Keluar dari tubuh teman saya. Saya mohon. Itu Allah Bapa di surga. Berikan saya kekuatanmu. Pergi kamu. Suara. Flash kemana? Flash. Wow. Suara dia harus Pak. Suara. Ada suara. Kamu udah keluar ya? Coba pasin dulu. Aduh. Kamu tuh ampunis. Puas kamu, ha? Puas, Kar? Hah? Puas? Dibilangin apa? Apa kamu rasain coba? Apa kamu rasain pas tadi itu? Hah? Kakak sampai jauh-jauh loh tuh, kakak tadi tuh cari sinyal. Bela-belain kakak tuh cari sinyal tuh buat nelfon Pak Sugeng tuh, untung ada tuh satu batang tuh habis itu mati. Kamu saja. Dulu. Ambil dulu enggak? Mau hancurin, aku harus buang itu sih. Udah, buang aja sekalian. Ayo, sabar. Yang penting Sekar selamat. Capek banget sumpah. Oh iya, matiin. Bentar. Oke. Nih. Kar minum, Kar. Nih. Cepet cerita. Cerita apa kamu rasain cepetan? Sekar. Apa kamu rasain? Hah? Apa kamu rasain, Kar? Cerita sama kakak. Kar, ngomong yang keras, Kar. Banyak apa namanya? Kakak penasaran. Setannya. Kakak serius nih? Iya. Gimana? Di sana.
Kenapa tiba-tiba kamu jadi hilang sadar gimana? Sekar, kakak ngomong. Setannya itu minta. Sekar, kakak ngomong yang keras. Ini kalau nggak dikasih sobat horor, nih sobat horor, dia ini masih belum sadar sebenarnya sobat horor. Dia masih linglung loh nih. Ini kalau nggak dibentak, dia nggak itu nih. Dia masih linglung sobat horor. Dia masih linglung nih, tuh kan. Terus dibentak ini gini nih. Ini kita sobat horor ya. Kalian kalau misalnya ada orang kesurupan, kalian bentak aja yang keras, biar dia sadar. Dia itu masih belum sadar sobat horor. Bentak aja nggak apa-apa. Tapi kalau nggak lagi kesurupan jangan dibentak lah. Bentak aja nih, biar dia sadar. Sekar, ini kakak, sadar nih. Sadar belum sih? Ini kakak sadar dulu. Ini kalau orang semen jempolnya bisa. Sadar belum sih? Kamu gimana? Tadi kenapa ceritain? Sekar. Tadi itu banyak. Banyak apa Sekar? Orang. Hah, nggak denger? Banyak orang-orang. Orang-orang apa? Yang di situ manusia. Apa sih? Aku nggak ngerti maksudnya apa kamu ngomong sih? Sebanyak yang dikurung, Kak. Dikurung apa maksudnya? Maksudnya kayak di penjara gitu. Terus yang sosok hitam yang kita cari, kamu lihat apa enggak? Di situ. Dia yang ngurung arwah-arwah. Lagi duduk. Terus punya kayak. Punya kayak apa? Punya kayak apa? Kayak apa, Sekar? Kamu kalau ngomongin jelas. Obor, tapi besar banget, kayak segininan. Terus. Di atasnya banyak orang dibakarin. Banyak orang dibakarin? Banyak orang dibakarin. Ya ampun. Terus tadi aku lagi matanya mau ditutupin. Matanya mau ditutupin? Terus wah, sebetulnya kayak diginiin. Diapain? Diginiin. Mantap. Udah sebetulnya ini biar istirahat aja nih, dia ngomong juga udah mulai ngelantur ya. Aku nggak tahu dia dilebih-lebihkan apa gimana. Intinya kamu sekarang udah kembali. Sekarang kamu tidur ya. Tidur, ini tutup aja. Kakak taruh kamera kedua di sini ya. Taruh di kamu aja ya. Barangkali ada sesuatu. Jadi sebetulnya Sekar, suara mau nangis lagi. Kamu masih sadar nggak sih ini? Udah, sekarang kamu tidur. Sekarang. Hah? Daging kenapa? Hah? Apa sih? Astaga, yang ini belum. Aduh, belum aja. Apa Sekar? Wah, nggak bisa nih. Dah, kamu tidur ya. Dengan bebek kamu tidur. Dah, kamu tidur pokoknya. Kamu tidur. Mau nangis kamu nangis kita. Kamu nangis sih. Aku jadi takut. Lah. Sekar, halo. Tidur ya? Istirahat. Udah minum kan? Istirahat. Linglung dia masih emang gitu sobat horor. Itu berarti kalau linglung itu berarti dia bukan cuma kesurupan, tapi dia jiwanya hampir mau dibawa. Emang gitu sobat horor. Wajar emang. Biar dia tidur aja. Kamu tidur ya, Sekar ya. Ini aku tutup ya. Tutup. Ini aku tutup ini susah banget lagi nih. Aduh, sebentar. Tutup ya. Iya. Tutup ya. Tidur ya, tidur.
Tidur ya Sekar ya. Tidur. Oh, saudara, aku taruh kamera kedua saya di sini saudara ya. Takutnya nanti ada apa-apa. Ya, saudara, aku pergi dulu. Oke, saudara. Aduh, sumpah aku pusing banget, sumpah kayak gini. Akhirnya puji Tuhan saya baru bisa istirahat, sobat teror. Sumpah ini benar-benar pusing banget, ya ampun. Oke, jadi pengalaman saya di Gunung Gede ini jujur bakal aku jadiin pelajaran banget buat kedepannya, dan untuk tidak melakukan hal seperti ini lagi, apalagi kalau kita membawa teman wanita dan itu kondisinya lagi haid, sobat teror, itu bahaya banget. Jangan membawa teman wanita kondisinya lagi haid ketika pendakian, karena sebenarnya banyak larangannya. Boleh ya, tapi banyak larangannya sobat teror, itu yang akan benar-benar membuat kita tuh akan terus sugesti aneh-aneh seperti ini sobat teror ya. Sebenarnya bermain jelangkung itu boleh bagi kita yang pemberani, tapi kalau misalkan sudah dilarang ya jangan dilakukan sobat teror ya. Nanti malah jatuhnya fatal seperti ini sobat teror yang dialami oleh Sekar ya. Oke lah sobat teror, saya mending istirahat dulu sobat teror ya, karena jujur pusing banget dari tadi sobat teror ya. Aduh.